Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Bunga Safa dari kelas 9E, absen 21, akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Kita mulai dari pengertiannya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan rumusan awal hingga rumusan akhir pada suatu percobaan. Percobaannya bisa berkaitan tentang cara pembuatan sesuatu seperti cara pembuatan suatu makanan maupun penjelasan-penjelasan lainnya seperti penguji klinisan suatu zat ataupun suatu zat pada benda. Nah, kita sekarang langsung pada strukturnya. Struktur pada teks laporan percobaan terdapat beberapa bagian. Pertama-tama kita lihat dari judul, kemudian ada tujuan, lalu kajian teori, kemudian juga ada alat dan bahan, lalu ada cara kerja, kemudian setelah cara kerja ada hasil pembahasan atau hasil percobaan, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, contohnya seperti yang saya buat percobaan yang dilakukan di rumah. Seperti ini. Ini pertama ada judulnya. Nah, lalu di sini ada tujuan, lalu ada kajian teori, kemudian ada alat dan bahan, langkah percobaan, lalu ada hasil percobaan. Nah, pada hasil percobaan kita menggunakan tabel karena untuk mudah dibaca oleh semua orang-orang saat membaca laporannya. Kemudian juga ada pembahasan. Di sini saya menggunakan foto karena untuk menjelaskan bahwa saya melakukan percobaan ini pada di rumah. Bisa kita lihat ini gambarnya. Lalu ini penjelasan dari percobaan ini. Lalu ini kesimpulan. Kesimpulan itu semua dari dari percobaan ini. Nah, kemudian pada teks laporan percobaan juga terdapat ada beberapa bagian kaidah kebahasaan. Kita mulai dari kata istilah ilmiah. Kata istilah ilmiah adalah kata kerja yang berkaitan tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Nah, ilmu yang berkaitan pada percobaan kali ini itu tentang hukum Archimedes. Kita lihat yang berkaitan dengan hubungan hukum Archimedes. Kita lihat. Yang menggunakan tanda warna biru. Yang saya tandai warna biru itu tandanya merupakan kajian ilmiah nih. Contohnya ini hukum Archimedes. Kemudian ada tenggelam. Lalu ada terapung. Lalu ada melayang. Nah, lalu juga di sini ada hukum Archimedes, ada gaya apung, arah gaya, lalu berat massa sama dengan benda percepatan gravitasi. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita lanjut ke kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan biasanya menggunakan awalan me. Nah, contohnya seperti memasukkan, menaburi. Lalu kita lihat contohnya. Seperti ini contoh me. Mengamati itu merupakan kata kerja tindakan. Kemudian juga ini contohnya ada itu memasukkan. Ini juga yang pada baris ketiga itu memasukkan juga. Nah, lalu kita lanjut ke konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab adalah konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Nah, konjungsi ini biasanya contoh-contohnya seperti oleh karena itu, sebab itu, karena itu, maka dari itu. Nah, kita lihat contohnya pada percobaan ini. Nah, yang ditandai warna abu. Nah, kelihatan. Nah, ini karena. Benda melayang disebabkan karena massa jenis air dan massa jenis benda sama besar karena benda
benda yang terapung massa jenis airnya lebih besar daripada massa jenis benda. Nah, lalu ada oleh karena itu, setiap benda yang dimasukkan ke zat cair memiliki perbedaannya. Nah, ini lihat. Yang ditandai warna abu. Ya, biasanya ini ada, oleh karena itu tuh ada di kesimpulan atau enggak di pembahasan. Yang terakhir itu ada kata kerja pendefinisian. Kata kerja pendefinisian adalah kata kerja yang menjelaskan lebih memperinci tentang hal tersebut nih. Contohnya seperti adalah, merupakan, yaitu, yakni. Nih, contohnya yang saya sudah ditandai dengan warna kuning. Warna kuning tulisan berwarna hijau. Nah, untuk membuktikan peristiwa bahwa, bahwa itu masuknya ke kata kerja pendefinisian. Selanjutnya itu penjelasan dari hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes adalah, adalah hukum yang menyatakan ada bahwa, itu. Contoh lainnya juga ada yaitu bahwa merupakan. Sekian dari saya, terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih atas perhatiannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.